Halo sahabat-sahabat Dinarji, apa kabar Anda? Saya Daniel Wibowo kembali menemani Anda dalam Power Tips ya. Perjalanan kita, tema kita masih tentang sales. Di episode sebelumnya, inovasi bisa terjadi dalam sales ya. Untuk melakukannya, Anda perlu mereview dulu dengan bercermin, kemudian melihat ke mikroskop lebih detail ada apa, baru melihat keluar ke jendela, atau kalau perlu dengan teropong dan bisa melihat lebih jauh. Nah, ketika itu sudah Anda lakukan dan menemukan bahwa Anda kemudian sistem penjualan dalam perusahaan Anda membutuhkan inovasi, langkah apakah yang akan dilakukan? Mari kita bahas bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai Bu Vera. Halo, apa kabar? Salam sehat ya. Salam sehat semuanya, ya kan? Baik, semoga penjualan juga sehat, Bu Vera. Proses penjualannya juga tetap sehat, ya kan? Jadi kita Harus. sudah review nih, ternyata butuh inovasi gitu proses dalam penjualannya, entah produk, entah sistemnya gitu. Apa yang dilakukan langkah pertamanya? Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh ternyata kita butuh inovasi dalam selling proses kita. Gitu. Betul. Nah, langkah pertama itu memang kita harus mereview dulu saat ini kita tuh seperti apa sih proses kita, ya. Oh kita punya sekian banyak sales rep, lalu mereka mesti sales call gitu ya. Itu Ya, selling ya. prosesnya seperti apa. Gitu. Nah, lalu yang kedua kita mesti tahu, kita mesti cari peluang kan, apa aja sih sebenarnya bisa kita perbaiki. Di bagian mana nih, kalau ini prosesnya sekian panjang, lalu di bagian mana sih yang harus kita perbaiki? Atau yang harus kita punya inovasi baru, ya, di mana kita udah ketinggalan. Nah, untuk mencari tahu peluang-peluang untuk perbaikan atau peluang untuk inovasi, kita perlu tahu, balik lagi kalau kita pakai design thinking ya, Ya. inovasi kan memang pakai design thinking. Nah, kita perlu tahu journey dari pembeli, ya, dari customer kita, ya, bukan dari sisi kita ya, tapi kita harus tahu kalau kita nih udah tahu nih dengan review itu kita udah tahu dari sisi kita proses penjualan kita bagaimana. Sekarang kita harus tahu juga bagaimana proses pembelian dari customer kita. Ya. Mengapa harus melihat dari sisi customer-nya, Bu? Ya, karena kita melakukan inovasi proses penjualan kita untuk siapa? Kan untuk customer kita kan? Ya kan, untuk mereka membeli dari kita. Maka kita harus tahu proses pembelian dari sisi customer kita itu seperti apa. Ya. Nah, contohnya nih misalnya Contoh-contoh nih yang ya. gampang aja deh. Nah, misalnya kita ini mau menjual packaging tape deh. Packaging tape Packaging kan itu apa? Lakban, apa sih? itu untuk kalau di pabrik-pabrik atau di mana aja sih di shipping juga ada. Kalau kita mau ngirim box-box tuh, kayak kalau kita beli online gitu ya, itu kan pasti ada tape-nya kan untuk ngebungkus. Oh, isolasinya yang Ya, besar itu. ya, Oke. untuk entah itu packaging untuk box atau bisa juga untuk yang kayak plastik, amplop plastik gitu. Ya, Ya, jadi ya. sama aja itu packaging tape. Nah, misalnya kita mau menjual packaging tape. Nah, kita mesti cari dulu pembeli kita tuh siapa. Ya, ada kemungkinan manufacturing, ada kemungkinan shipping company, ya kan? Jadi kita siapa nih customer kita? Nah, kita ngobrol sama customer kita itu, ya kita tanya sama mereka proses penyentuh dia seperti apa. Jadi jerninya kita mau lihat, mulai dari trigger, ya trigger dari mereka tuh sampai harus mencari packaging tape. Misalnya contoh, triggernya adalah supplier yang sekarang, jadi yang sekarang itu supply packaging tape ke mereka, tiba-tiba kapasitasnya nggak cukup lagi. Jadi nggak bisa memenuhi order. Jadi kalau dia butuh 100, si suppliernya cuma bisa memenuhi 80 misalnya gitu ya. Nah, jadi kan ini trigger nih. Nah, ini ada kekurangan nih, ya. Saya harus cari supplier lain gitu, ya. Nah, ini trigger. Nah, setelah trigger ini ada, apa yang dilakukan oleh misalnya contohnya si purchasing, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh dia nih? Nah, mungkin kan dia akan tanya dulu sama si manufacturing-nya ya. Packaging tape yang dibutuhkan itu speknya harus seperti apa? Ya. Setelah dapat speknya, dia akan cari nih.
Di mana dia mungkin pergi ke pasar pagi misalnya gitu Oh, ya, iya. nanti gitu ya ke sana, atau dia mungkin ke Tokopedia, ya nyari di Oke. Tokopedia, atau dia cari di tempat e-commerce yang lain, Mhm. Bukalapak dan lain-lainnya ya. Mhm. Atau dia nanya sama teman-temannya sesama purchasing, atau kepada anak buahnya, atau nanya juga sama orang manufacturing, kamu punya teman nggak sih, siapa sih yang supply packaging tape gitu Ya. ya. Nah, ini kan bagian dari searching nih, cari di mana. Nah, setelah dia searching nemu nih mungkin ada beberapa merek lah ya yang Mhm. kurang lebih speknya oke gitu. Nah, dia akan trial dulu kerjasama sama si manufacturing ya. Ini saya punya nih beberapa contoh. Ya. Mhm. Tolong gimana nih kamu yang beli deh. Ya, jadi kan trial dulu. Mereka kan coba gitu. Ya. Setelah coba kan nanti mungkin si manufacturing-nya yang pilih. Oh, yang cocok kayaknya yang ini. Atau mereka kasih misalnya, oh yang ini, tiga ini oke lah, terserah yang mana aja gitu misalnya. Mhm. Ya. Nah, habis itu apa? Habis itu dia mungkin kan akan negosiasi harga. Betul. Ya, dan juga akan minta garansi dari si suppliernya bahwa bisa memenuhi ordernya dia, Mhm. ya kan? Lalu bikin agreement dan sebagainya. Nah, akhirnya sampai purchase, ya sampai beli. Gitu. Nah, setelah dia beli, ini apa yang dilakukan? Jadi mungkin misalnya bikin kontrak, apakah dia repeat tiap bulan, apa-apa. Jadi Mhm. itu jerninya si customer. Betul. Ya. Nah, ini kita dapatkan dari kita ngobrol. Jadi bukan berasumsi atau mengarang atau Oh, atau we think kira-kira. we know, ya. Tapi kita betul-betul harus ngobrol sama mereka. Ya. Hmm. Nanti kalau udah ketemu nih jerninya, maka coba kita lihat dari jernih ini ada di mana nih peluang-peluang yang bisa kita inovasikan, ya kita perbaiki kah atau kita robah supaya lebih gampang buat si customer ya. Lalu supaya lebih cepat ya, misalnya stepnya 10 jadi cuma 6 gitu ya. Nah, ini dicari nih dari jernih itu. Contohnya misalnya tadi kan dia kan searching, nyari-nyari gitu ya, Hmm. nyari-nyari. Nah, bagaimana kita membuat proses searching ini bisa lebih cepat untuk menemukan produk kita. Ya, jadi contohnya salah satunya misalnya, oh berarti kita harus ada peluang nih untuk mempercepat search prosesnya dia. Ya, Mhm. ini peluang satu. Lalu di tempat lain ada apa lagi? Misalnya, oh dia pasti melalui proses trial. Mhm. Nah, apa nih ada peluang? Bagaimana kita bisa mempercepat atau memperbaiki proses trialnya mereka? What can we do to help them? Ya. Lalu apa lagi dicari dari journey ini? Nah, kalau udah ketemu peluang-peluang ini dari sisi kasih customer, kita juga bisa lihat kompetitor kita tuh ngapain aja. Karena kan ini juga ada hubungannya dengan competitive advantage Betul, kan. Ya. betul. Jadi kita melihat juga mereka nih ngapain aja kompetitor. Dari kita ngobrol sama customer, kita juga bisa dapetin tuh kompetitor kita tuh ngapain aja. Ya. Hmm. Nah, kalau sudah ketemu peluang-peluangnya, maka kita mencari apa nih solusi yang bisa Ya, kita ya. provide, ya kan? Let's search gimana supaya bisa lebih cepat mereka menemukan produk kita. Contohnya misalnya, oh berarti kita harus pakai search engine, ya Hmm. SEO. Ya, Jadi ya. kalau mereka klik di Google packaging tape, langsunglah keluar packaging tape kita duluan. Mhm. Tuh, Mhm. ya. Contoh lah itu solusi yang kita bisa lakukan. Lalu tadi di bagian trial, ya kan Ayo. mereka harus melakukan trial gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya lebih cepat? Jadi misalnya kita udah punya satu kit misalnya ya, trial kit gitu. Hmm. Sehingga kalau kita ketemu sama mereka nih kita sudah punya trial. Saya tahu Anda pasti akan melakukan trial, maka kita Hmm. akan provide trial kit untuk Anda. Silakan. Misalnya gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. mempercepat, mempermudah sehingga mereka senang. Hmm. Nah, Oke. itu mungkin beberapa inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Oke. Tentang ngobrol dengan customer, Bu. Kan customer segambreng ya, Bu ya. Berapa banyak yang harus kita ajak ngobrol? Ah, kalau di sini kita nggak ngomong kita nggak ngomong quantity, tapi lebih Oh, ke oke. quality, ya. Jadi nggak harus 1.000 customer kita kita Iya, makanya. eh, kita interview semua gitu Mhm. ya. Kita cari aja yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah, contohnya misalnya kalau ekstrem Hmm. kiri itu misalnya yang
udah pakai packaging tape-nya tuh banyak, atau mungkin yang kirinya yang baru sedikit, atau yang si purchasing-nya nih orangnya udah lama di purchasing dan udah tahu caranya melakukan pencarian produk seperti apa. Yang kirinya mungkin purchasing yang baru jadi purchasing misalnya, gitu ya. Atau misalnya yang kanannya tuh yang udah pakai produk kita. Ya, udah lama pakai produk kita, udah senang sama produk kita. Sementara yang kiri ini orang-orang yang nggak mau pakai produk kita. Oke, baik. Dicari gitu. Nah, tapi nanti pada saat melakukan solusi itu cari yang betul-betul inovatif. Jadi jangan yang sudah dilakukan oleh kompetitor. Itu berarti kan bukan inovasi. Tapi something really new gitu. Ya, nggak harus besar, tapi yang penting something yang customer tuh lihatnya, wow, new gitu ya. Wah, ini benar-benar membantu kita nih, ya. Nah, itu baru something yang inovatif. Terkait dengan solusinya yang diinovasikan tadi, ketika dalam sebuah journey ada beberapa hal yang harus diperbaiki, apakah step demi step atau bisa bersamaan untuk menyelesaikannya? Nah, kalau kita sudah menemukan tadi peluang-peluang ya, kan dari satu journey kita mungkin menemukan banyak peluang, ya. Nah, dari peluang-peluang ini kita pikirin, oh untuk yang peluang ini kira-kira solusinya apa yang bisa kita provide. Dari ini apa. Nanti kalau sudah kita menemukan nih solusi-solusi kecil dari peluang-peluang kecil yang sudah kita dapatkan, kita bisa come up dengan, oh kita mundur gitu ya. Oh berarti kita bisa membuat something, whatever it is gitu, yang bisa mengcover semua solusi yang tadi esensial atau penting buat customer kita. Bisa diintegrasikan gitu. Oke, baiklah. Ya. Kan yang penting kan harus efisien dan harus efektif kan. Oke, baiklah. Itu dia langkah pertama untuk mendapatkan inovasi dalam proses penjualan Anda. Mari kita recap, Bu Vera. Oke, jadi langkah pertama tadi kan kita harus mereview current proses kita seperti apa, ya, lihat gitu, mereview. Lalu yang kedua kita mesti ngobrol sama customer kita, ya, proses journey-nya mereka itu seperti apa dalam proses pembelian, gitu ya. Lalu kita juga lihat plus kita melihat juga kompetitor kita tuh ngapain aja, ya. Yang ketiga adalah kita mencari dari journey yang sudah kita dapatkan, kita cari peluang-peluang tadi itu apa aja untuk kita berinovasi. Plus kita mencari juga solusi-solusi apa yang bisa kita provide sebagai inovasi dari selling proses kita. Nah, kalau udah ketemu berarti selling proses kita bisa kita robah dengan yang baru. Baiklah. Itu langkah-langkahnya untuk Anda dalam inovasi untuk proses maupun penjualan Anda. Ya, silahkan dipraktekkan. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna. Sahabat Dinarji, terima kasih. Sampai jumpa.